Selain kekayaan pesona budaya sebagai jejak sejarah yang ada di Kabupaten Magelang ini, di kota sejuta bunga ini juga dikenal dengan kerajinan seni ukir dan pahat batu loh guys. Sepertinya cocok nih kalau salah satu miniatur dari hasil kerajinan ukir dan pahat batu itu saya jadikan oleh-oleh khas kota Magelang hari ini ya guys. Guys, rasanya kurang lengkap kalau kita mengakhiri perjalanan dengan tangan hampa. Harus bawa oleh-oleh dong ya. Nah, sepanjang saya melintasi Jalan Magelang, saya melihat mayoritas di pinggir-pinggir jalan banyak sekali penjual pahatan-pahatan atau ukir-ukiran batu. Penasaran dong, kira-kira ada nggak sih tempat yang menyediakan oleh-oleh dari batu dan juga ada sekaligus tempat produksinya. Karena kita tahu Magelang identik dengan Candi Borobudur. Wah, lucu juga ya kalau kita cari oleh-oleh yang berkaitan dengan batu-batuan atau siapa tahu saya bisa menemukan miniatur-miniatur arca. Yuk ikutin saya. Sanggar Nakula Sadewa yang ada di daerah Mungkit, Jalan Raya Magelang, Yogyakarta, merupakan salah satu sentra pengrajin ukir dan pahat batu terbesar yang ada di Magelang. Bisa dilihat kan di dalam galeri ini begitu banyak pilihan buah tangan yang bisa kita bawa untuk dijadikan oleh-oleh khas kota Magelang. Pastinya sih bukan yang berukuran besar ya guys. Tapi sebelum saya memilih salah satu kerajinan yang ada di sini, saya mau mencari tahu dulu nih tentang keberadaan Sanggar Nakula Sadewa ini. Kula nuwun. Wah, monggo. Bapak, saya Elis. Anjir. Dengan Bapak Nyoman. Bapak Nyoman. Anjir. Bapak Nyoman kok monggo-monggo ya? Loh kok malah saya yang mari silakan duduk. Silakan Mbak Monggo. Oh iya. Iya. Bapak memulai usaha ini atau ya bisa dibilang berkarya ini sejak kapan? Sejak umur 15 tahun. Ya, jadi saya merantau ke Jawa. Ceritanya sangat panjang ya. Awal daripada saya ke sini itu kan saya mulai berdagang batu candi kecil-kecil. Batu candi ya. Ya, di umur 15 tahun di kelas 1 SMA saya sudah dagang mulai dari satu batu. Ya, satu batu yang 30-30 saya jual menjadi 2, menjadi 3, menjadi 4, menjadi 100, menjadi 1000 dari pedagang dalam waktu 1 tahun. 2 tahun kemudian saya belajar membuat patung karena saya tertarik dengan Borobudur yang begitu indah. Sehingga akhirnya tertarik untuk membuat kepala Buddha. Jadi yang pertama kepala Buddha dulu. Ya, saya membuat kepala Buddha setinggi 25 cm. Kira-kira Mungkin 2 kalinya ini. ini. Karena saya berdagang batu, saya taruh di atas batu. Setelah itu ada tamu dari Amerika. Ya. Dari Amerika? Saya sudah bisa berbahasa Inggris. Ya, jadi saya terlahir begitu bisa aja dengan diri tidak belajar. Hebat tidak banget. Les, ya, bisa berbahasa Inggris. Who make this one? Nih kan. Can I order? How much? 400 rupiah. 400 rupiah guys. Oh my god, that was Ya, 400 rupiah. 400 rupiah Ya, pada waktu pada itu. waktu itu. Kemudian? Ya, okay, you can order. 400 rupiah. It takes about 5 minutes and then it say, I will order 1,000 piece. Oh my god. Ya. Ordernya langsung 1.000 gitu Pak. Okay, I agree. But must be finished on 3 months. Kemudian? Akhirnya dikasih DP, memuka, saya kerjakan siang malam sepanjang hari tidak Sendirian tidur. Pak? Sendiri. Wow, sendirian guys. Sehari harus menyelesaikan 11 buah. Akhirnya dalam waktu 3 bulan tidak sekolah juga selesai. Ada tangan yang tidak terlihat yang pada saat itu menolong Bapak. Sampai akhirnya ketika Bapak sudah dapat orderan yang pertama kan otomatis uangnya banyak nih Pak. Ya. Kemudian apa yang dilakukan Bapak saat setelah itu? Setelah itu kan saya sudah bisa membuat sanggar sendiri. Tapi sejak itu saya selalu berpikir bahwa ini apa yang saya dapatkan itu kan semua dari yang kuasa. Ya. Saya harus kembalikan. Sehingga pada saat itu juga saya lalu membuat karya-karya yang berhubungan dengan bagaimana supaya orang-orang itu bisa
memanfaatkan apa yang saya punya. Wow, luar biasa obrolan saya dengan Pak Nyoman hari ini membuka pikiran kita bahwa dari sebuah kerajinan itu punya banyak cerita yang tersimpan. Salah satunya adalah keajaiban demi keajaiban di dalam proses pembuatannya, bakat dari sang seniman sendiri, kemudian juga tentu ada doa-doa dari orang sekitar karena Bapak ini pegawainya berapa Pak? Ya, Kalau boleh tahu ada berapa Pak pegawainya total? 300-an. 300 pegawai yang semuanya mendoakan Pak Nyoman supaya usahanya berhasil, segala sesuatunya dilancarkan. Nah, saya mau pilih yang ini aja boleh ya Pak ya? Jadi oleh-oleh ya. Nah, ini soalnya Magelang banget ya, Candi Borobudur ini Magelang banget. Jadi saya mau bawa pulang ini. Terima kasih banyak Pak Nyoman, sukses selalu, sehat selalu, matur sembah nuwun. Sempurna sudah perjalanan saya di Kabupaten Magelang setelah berkeliling ke showroom Sanggar Nakulasa Dewa. Saya juga sudah mendapatkan oleh-oleh dari batu berupa stupa Borobudur. Kemudian ditambah lagi juga saya bisa melihat prosesnya dan dikasih suasana yang begitu menyenangkan masih di area rumah sekaligus workshop dari Bapak Nyoman. Sejuk sekali di sini hawanya, ada patung-patung hasil karya beliau juga yang dipasang di sini. Kayaknya saya sebelum pulang saya mau di sini dulu berlama-lama. Kalau ingin tahu destinasi sejarah dan budaya mana lagi yang akan kita kunjungi, tonton terus Pesona Budaya. Kunjungi, lindungi dan lestarikan budaya bangsa Indonesia.